bersyukur Tuhan pada ulang tahun CMC Marketplace yang kedua dan persekutuan buat DLE yang telah mengadakan siraman rohani tiap hari Jumat sehingga menghasilkan menjadi garam dan terang dunia. Garam mengasihi sesama manusia dan terang memuliakan Tuhan dengan memberikan cahaya Injil untuk menebus orang-orang yang berdosa. Terima kasih Bapak. Kau urapi hambamu yang akan berbicara atau dikirain. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, silakan duduk. Saya sebagai Ketua Umum CMC Marketplace mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Eki yang adalah Ketua CMC DKI yang selama 2 tahun dia mengelola persekutuan doa di Season City Mall. Dia memberikan siraman rohani ya, dan konsisten selama 2 tahun setiap hari Jumat. Apa itu siraman rohani? Menjadi garam dan terang. Garam mengasihi sesama manusia, koresponden berbuat baik, bagus, ya, bakti sosial, ya, bagi sembako, membagi kartu apapun orang miskin. Terang berbicara tentang memuliakan Tuhan, ya, artinya itu menjadi cahaya Injil. Apa cahaya Injil? Menurut standar dunia, kalau seseorang ingin meraih keberhasilan menjadi konglomerat, harus mempunyai standar kecerdasan pengetahuan. Kalau Anda tidak punya kecerdasan pengetahuan, Anda tinggal ya dengan ide yang baru seperti Steve Jobs, dia punya ide menggandakan Android sehingga Apple bisa sukses, bisa triliunan, tapi di akhir hidupnya Steve Jobs berkata, kalau begini saya mati-matian cari tapi di ujung-ujungnya saya menderita sakit kanker paru. Tahu begini mah, mendingan saya jadi orang sederhana, percuma jadi orang kaya. Nah, itulah ya, manusia tidak ada yang sempurna di dunia ini, semua berdosa. Ujung-ujungnya kalau mengenalkan pribadi, dia akan sama sombong dan dia jatuh. Oleh karena itu perlu hikmat, ya, vertikal dan horizontal. Karena Tuhan adalah pencipta manusia. Bagaimana hikmat Tuhan ini? Kita harus mengenal Tuhan dulu, baru tahu diri sendiri. Anda tidak mungkin tahu diri sendiri kalau Anda tidak mengenal Tuhan. Tuhan penciptanya. Sama pencipta mobil Benz, dia tidak akan tahu kalau tidak tanya pada penciptanya. Coba Pak Fikri kurang baca hikmat Tuhan itu apa? Karena ini rusak. Silakan. Ya. Satu ayat. Amsal 8 ayat 12 sampai 14. Ya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku membenci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian. Padakulah kekuatan. Amin. Itulah sifat manusia. Ada yang jahat, penipu. Kalau saudara tidak percaya, saudara parkir mobil, berani nggak? Jangan dikunci. Nggak berani sama orang. Berarti saudara nggak percaya sama orang. Saya baru ketemu di pom bensin, di uang 100 juta tanpa jaminan. Kasih nggak kekasih, jangan ke 105 juta juga. Berarti udah tahu ini orang jahat. Tidak ada yang sempurna. Ya, jadi saya puji Tuhan, Pak Eki konsisten tiap Jumat, ya, tidak pernah tutup. Kabarkan saya Pak, berita Injil kabar baik. Ya, sekurang tetap jalan, karena itu metode dunia, kecerdasan pengetahuan, tapi hikmat akan Tuhan kita tetap proklamasi. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri yuk Bapak Ibu. Kita mau memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Betapa hebat dan dahsyatnya Allah kita. Amin. Kita mau bersuka cita
sore menjelang malam hari ini karena Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik atas setiap kami. Haleluya. Betapa hebat, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, kita jangan berdiam diri, berpangku tangan. Ayo kita memuji Dia dengan semangat. Haleluya, karena kita bersukacita hari ini. Amin. Bentang-bentang di bumi sudah berkuasa, berkuasa dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Bebas umat, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dia Tuhan kita yang dahsyat, Dia Allah kita yang luar biasa, berkuasa, berkuasa di bumi sudah bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, namanya pembebas, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, oleh darah domba, oleh kesaksian kita, kesaksian kita iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sekarang telah tiba, haleluya, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita. Kuasa yang diundang-undang karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak domba Yesus, oleh kesaksian kuasa itu dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak. Oh haleluya, oleh darah domba, oleh darah Anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Haleluya, amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah Anak domba. Kemuliaan Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Tuhan adalah Mazmur kita, amin. Dia gunung batu kita, Dia kekuatan bagi kita. Saya percaya persekutuan doa ini juga dipakai oleh Tuhan.
untuk menyatakan bahwa Tuhan Allah adalah Raja, Mazmur dan kekuatan bagi kita. Mari Bapak Ibu, kita bersorak-sorai, katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmur, Dia bunuh batu, Dia bunuh batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Berceritamu pada takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ya Tuhan kita, Engkau membantu dan keselamatan dalam hidup kita. Satu-satunya Tuhan yang kita andalkan. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia bunuh batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur bersama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan berubah. Yes. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Amin. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Namun kasih setiamu takkan pergi dariku. Haleluya. Saya katakan, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Biar kerajaanmu dan kebenaranmu menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa memulihkanku. Haleluya. Haleluya Yesus. Oke, selamat malam semuanya, silakan duduk. Karena saya bukan pendeta, saya tidak akan
bergaya seperti pendeta. Itu harus jelas. Ya, kalau ini Pak Pendeta. Karena saya seorang pengusaha, saya diundang sama Pak Gunadi. Ya, terima kasih dan saya bersyukur bisa bertemu Bapak Ibu di sini pada malam hari ini untuk sharing, bukan untuk khotbah. Karena saya bukan pendeta. Ya. Kenalkan diri saya sendiri. Pertama yang belum mengenal saya, tapi kalau mau mengenal saya lebih dalam, lebih banyak, tinggal Google saja nama saya. Dan akan keluar banyak di YouTube, banyak di podcast. Karena saya sudah bicara di banyak tempat, termasuk di sekuler. Jadi saya seperti tadi Pak Gunadi bilang bahwa kita harus menjadi apa? Garam dan terang. Jadi kalau garam dan terang itu nggak harus sama kaum sendiri kan? Nggak muter-muter sama kita sendiri kan? Kita harus bisa melampaui yang namanya dimensi-dimensi yang hanya agama. Kita harus mengetahui dulu siapa itu Tuhan dan siapakah kita. Tadi Pak Gunadi membuka speech-nya yang bagus. Saya menangkap pesan-pesan dia dan saya coba mengutarakan dengan hikmat yang diberikan pada Tuhan. Dan tadi disampaikan sama Pak Pendeta, hikmat itu seperti apa? Nanti kita akan bedah ya. Judulnya tema hari ini adalah much more, adalah lebih lagi. Kenapa? Karena saya melihat bahwa akhir-akhir ini begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan, begitu banyak badai di tengah hidup kita. Mungkin Anda tidak mau mengakui, nggak apa-apa, tapi nanti pelan-pelan tidak akan mengakui. Karena ini bukan masalah kita, tapi ini masalah sebenarnya adalah masalah perekonomian kita. Ya, gampang saja, kita tidak usah bersusah-susah mencari kenapa sih, apa yang kita rasakan sekarang. Kalau kita mau lihat IHSG, itu sudah anjlok, ya, ke 5.800-an lebih. Itu indikator fiskal dan moneter. Rupiah sudah di 17.800-an lebih. Ya puji Tuhan, pernah sampai mencapai 18.000 lebih ya. Ya itu mendekati benar-benar bahaya. Tapi sebelum saya masuk ke sini, saya yakin ada dorongan yang kuat dari dalam hati saya. Dan saya yakin itu adalah Roh Kudus. Mau sampaikan begini, sampaikan kepada teman-teman bahwa bukan saja kita akan dihantam masalah ekonomi, tapi kita akan dihantam masalah iman kita. Saya berharap 2-3 bulan kemudian kalau kita bertemu, kalau saya diundang lagi, kita akan bicara. Saya minta teman-teman, ya karena umur kita nggak beda banyak, saya ada 58, bawa anak-anaknya. Nggak mau kali Pak. Belum tentu, kalau saya bicara belum tentu. Belum tentu Pak. Saya bicara banyak di youth. Yang umur 4 bulan banyak sekali. Tapi yang saya mau sampaikan begini. Iman kita akan banyak yang tergoyahkan, khususnya untuk yang milenial atau yang Gen Z. Seperti apa Pak? Kok kenapa bisa begitu? Pernah, apakah kalian sudah mendengar yang namanya ada film yang baru diputar, Disclosure Day? Nah inilah yang tadi dikatakan sama Pak Pendeta, dibacakan. Hikmat itu datang bersama dengan pengetahuan. Kalau cuma hanya hikmat dan hikmat saja, nanti saya akan bedah apa itu hikmat secara sains. Karena saya seorang pengusaha. Nah inilah anak-anak muda Pak, yang suka mendengar seperti ini. Bukan cuma hanya ayat dan ayat. Ayat itu baik dan bagus dan harus, tapi juga harus disertai namanya apa? Pengetahuan. Karena tadi di firman sudah jelas itu dikatakan bersamaan. Oke? Kenapa kok saya mau sampaikan tentang film Disclosure Day? Karena begini, kalau Anda yang sudah nonton, pastikan anak Anda kalau nonton, tolong dikasih tahu ini bahwa sudah penyesatan di akhir zaman.
Amerika itu klasifikasi atau membuka filenya UFO itu baru bulan lalu. Bulan ini dia tanyakan file yang namanya disclosure date. Maksudnya apa? Benar? Mereka orang mau menggoncangkan iman kita bahwa mereka orang bilang alien itu ada. Anda mungkin berpikir Bapak dan Ibu bilang, oh enggak. Iya, karena Bapak dan Ibu sudah umur seperti saya. Imannya enggak gampang digoyah. Kalau anak muda, bayangkan, kita sudah dicekokin, kita sudah didoktrinasi dengan yang namanya film-film barat, yang namanya sci-fi movie. Seperti apa? Star Wars, Star Trek, Avengers. Itu semua alien, Pak. Ya. Jadi mungkin kalau ada anak-anak kalian yang bilang, Pak, ini nggak benar ini kita. Bukan supreme being itu bukan cuma hanya Tuhan, tapi ada yang namanya alien. Bahaya ini. Itu udah penyesatan. Kalau mereka orang bilang bahwa ada supreme being, berarti ada yang namanya menciptakan kita selain Tuhan. Ya, saya nggak akan ngomong panjang lebar karena saya sekali lagi minta kalau ada waktu ya Pak Kevin, anak-anak muda panggillah, karena anak muda itu adalah penerus kita. Di Full Gospel saya itu adalah pembina salah satunya yang membawa lebih dari 10.000 anggota, tidak termasuk yang wanita yang namanya Ladies of Fellowship. Dan kami akan, saya sebagai regional convention, puji Tuhan, doakan saja, kita akan mengadakan World Convention di Bali. Pesertanya 1.300 orang, yang sudah register dari luar negeri itu lebih dari 546. Saya bersyukur sebagai regional director, mereka orang senang untuk melihat saya dan datang kepada acara itu. Tentunya dengan teman-teman di Full Gospel yang lainnya. Karena kenapa? Kita adalah satu tubuh dan kita akan menyatukan tubuh itu. Jangan tercerai-berai terus. Oke? Jadi hari ini coba tolong dipikirkan dan berdoa supaya anak kalian tidak tergoncang imannya oleh karena hanya satu film itu. Ya, ini jahat. Negara itu sangat jahat. Sudah didesain begitu rupanya sehingga penayangan film itu bedanya hanya beberapa minggu saja. Oke? Kita akan masuk di sini. Kenapa Matsmo? Karena saya masih percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kita lebih dari apa yang kita pikirkan dan daripada yang kita doakan. Amin. Much more itu bukan berarti selalu dan melulu untuk yang namanya kesuksesan ataupun keuangan. Tidak harus jadi orang kaya, much more blessing. Yes, saya percaya Tuhan bisa memberkati kita lebih daripada yang kita bisa pikirkan. Tapi saya juga mendapatkan bahwa Tuhan bisa memberikan kita much more untuk kesehatan kita. Berapa banyak di antara kita yang teman-teman kita sudah meninggal dengan begitu saja? Ingat Pak, ingat. Ya, makanya saya sudah mulai kalau bicara sama teman-teman yang seumur yang 60, 55, 60, saya bilang, bro, coba sekarang kalau makan perhatikan. Makan itu jangan kau ngawur aja. Jangan karena enak kamu makan tanpa ada ukurannya. Olahraga, tidur cukup, dan juga kalau perlu fasting, puasa. Kita diajarkan di Alkitab, makanya Alkitab itu nggak pernah salah. Bahkan sekarang medis sudah mulai belajar dari balik lagi kepada yang namanya Alkitab juga. Itu banyak. Oke, next. Ya, tadi saya sudah singgung tentang IHSG, saya sudah singgung tentang rupiah, ya, turun terus, ya turun lagi. Nah, ini adalah indikasi yang nyata salah satunya. Begitu banyaknya, tapi saya mengambil satu saja.
yaitu OJK mencatat uang pinjol 101 triliun. Kenaikannya melesat 26% di Maret saja. Jadi Bapak dan Ibu, coba hati-hati, anak Anda akan kena pinjol nggak? Oke, karena saya barusan saja 2 minggu yang lalu saya diminta bicara duet sama yang namanya Guru Gumbul. Pernah tahu Guru Gumbul? Ya inilah mungkin kelemahan dari orang-orang Nasrani. Minta maaf sebelumnya, minta maaf. Jangan cuma lihatnya Nasrani doang. Coba horizon kita harus dibuka. Seperti orang-orang seperti Guru Gembul, Abu Janda itu berani menyatakan kebenaran. Ya, cuma Abu Janda ya terlalu vokal. Jadi saya tidak mau terlalu dekat, orang yang baik banget, tapi kan ya itu. Kalau Guru Gembul, saya mau bicara sama dia di satu program dia. Karena kenapa? Dia itu concern, dia itu perhatian dengan anak-anak muda. Dia bilang, yuk Pak Tony, kita kamu bicara kalau tentang keuangan, financial freedom, judulnya financial freedom. Jadi keuangan yang bebas dari hutang. Wow, seorang Muslim bisa memikirkan itu, dan bahkan dia membuat program untuk mengajarkan content creator kepada anak-anak muda. Apakah kita sudah? Ya maaf sekali lagi, tolong Bapak dan Ibu. Mungkin kita sudah di zona nyaman, tapi yang namanya anak-anak kita jangan ditinggalkan. Kita kumpul-kumpul gini happy-happy, it's good, bagus. Coba pikirin. Katanya si Pak Gunadi, mana Pak Gunadi? Panggil. Dia sendiri yang ngomong bahwa kita harus menjadi apa? Garam dan terang. Sakit rupiah. Oke. Dan kita kalau saya bedah lagi, pinjol yang paling terbesar peminjamnya adalah dari kelas menengah, bukan dari kelas yang bawah. Bapak dan Ibu, 25% menuju kelas menengah 0,21%. Yang miskin cuma 0,08%. Mereka bahkan aman kalau yang miskin. Loh, apa maksudnya Pak Antoni kok aman? Mereka dapat bansos. Loh serius Pak? Ya, saya ini relawan beberapa presiden, jadi saya tahu this kind of thing I know. Ya, cuma saya ini bukan ranah saya bicara di sini kan direkam. Ya, tapi saya mau menyampaikan bahwa teman-teman Nasrani, Bapak tadi, tolong hikmah adalah ada juga knowledge-nya, pengetahuan. Jadi kita harus tetap membuka pikiran kita, horizon kita, supaya jangan cuma hanya kita bicara di awan-awan terus. Ya, next. Karena waktu ya, saya minta maaf dulu juga, saya harus cepat-cepat habis ini saya jalan. Karena hari Sabtu itu ada hari keluarga saya. Tolong dimaklumkan, saya sekarang 1 minggu bisa diundang 2-3 kali. Kemarin saya baru bicara apa? Saya dari Bali. Bicara jam 7. Saya naik jam 5 punya flight dari Bali. Deg-degan juga kan, kalau saya miss the flight half. Kadang saya bilang, Tuhan, capek. Tapi Tuhan ingatkan saya ketika saya sudah mulai capek, ketika saya sudah mulai burn out, ketika saya sudah mulai kurang bergairah karena begitu banyak urusan. Di perusahaan saya juga pasti ada urusan, pastilah. Ya saya puji Tuhan dikasih kesempatan sama Tuhan untuk memanage beberapa perusahaan, lebih dari 10. Dan kita tetap ekspansi di perusahaan saya sekarang banyak di F&B untuk anak-anak saya. Saya udah mulai mikir untuk anak-anak saya. Jadi saya tahu
apa yang terjadi sekarang di sekeliling kita, kondisi dan situasi kita. Ya, oke. Sekarang kita akan masuk ini. Harga BBM sudah naik, penyesuaian harga BBM pada 1 Juni juga sudah seperti ini, dan kita sudah dengar juga berapa di antara kita sudah susah mencari yang namanya solar. Ini ya kita harus banyak berdoa lah. Hanya anugerah Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Dan kita percaya kita akan tetap diberkati. Much more. Ya, much more. Tapi ada juga terms and kondisinya tuh harus ada. Ya, next. Nah, ini baru saja sangat sedih. 2 orang itu ya, sangat ternama, sangat pesohor. Akhirnya copot juga yang namanya Dadan. Ya, saya nggak mau bicara dia karena saya kenal dia yang di sebelah sini. Tapi ini kenyataan. Korupsi yang begitu masif, korupsi yang begitu terstruktur, sampai setiap hari kita dikasih berita bahwa ada korupsi yang koruptor, ada yang ditangkap. Sedih sekali kalau saya melihat ini, miris. Sehingga saya sebagai pengusaha pun saya bilang, Tuhan, saya pensiun saja. Sampai saya bicara dengan diri saya sendiri. Karena saya pikir, lah, untuk apa? Pemerintah kok gak ngapa-ngapain, saya masih koruptor ini paling ditangkap. Lalu harta mereka bagaimana? Dan saya tentunya sebagai pengusaha yang bukan besar-besar sekali, dalam keadaan seperti ini juga ada juga tekanan bahwa di mana males lagi. Kalau saya buka lapangan kerja, saya harus memberikan effort saya begitu banyak waktu, dan juga masih ada pasti ketemu orang itu pasti ada sedikit masalah. Itu biasa aja. Untuk apa? Mendingan saya jualin semua, saya taruh itu duit, uang, saya jalan-jalan aja keliling dunia, bisa kok dengan mudahnya. Tapi sekali lagi, Tuhan baik. Ada satu hari ketika saya online ya, beribadah, lagi makan roti hosti, tahu nggak roti hosti? Perjamuan khusus. Kan itu ada kotak. Roti itu kan begini. Rotinya begini, ada yang begini, yang gini. Tapi sisanya cuma sisa 2, jadi saya ambil. Jadi saya balik, kata-katanya begini, bersukacita dalam Tuhan. Saya wow, saya lagi males, saya lagi kayak frustasi gitu. Kok begini? Saya kerja, saya bayar pajak, kita semua bayar pajak, tapi kok dibancakan, jadi kan bancakan. Korupsinya begitu masif. Tapi Tuhan baik. Dengan itu saya semangat lagi. Hanya dengan roti hosti itu saya semangat lagi. Oke, next. Tapi di Yesaya 41 berkata ayat 10 berkata begini, jangan engkau takut. So do not fear, for I am with you. Tuhan beserta kita. Amin. Do not be dismayed. Janganlah kita apa? Dismay itu tawar. Nah, lebih cocok itu. Hati saya sebenarnya tawar. Ya ngapain? Gue juga punya uang, kalau mau keliling dunia bisa. Ngapain kok susah-susah? Buka lapangan kerja. Ya toh? Saya keliling aja. Saya begitu banyak yang minta saya jadi pembicara. Saya keliling aja ya. Iya, nggak begitu. Tuhan bilang no. Lu boleh pintar ngomong, tapi kalau nggak ada eksekusinya, it's no good. Itu bukan namanya light and garam dan terang. Kalau cuma yang ngomong-ngomong pintar banyak, orang yang banyak ngomong pintar banyak. Tapi bagaimana kita bisa melakukan apa yang kita bicarain? Tuhan tegur saya dan saya suka cita. I will strengthen you
Tuhan akan menguatkan kau dan akan menolong kau and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Dia akan meneguhkan kita dengan tangan kanannya. Oke, next. Biar cepat aja. Nah, bagi yang keturunan Chinese tentunya saya lagi belajar, saya malu nih ngomong begini karena saya nggak ngerti Chinese. saya sekolah SMP-nya di Singapura, tapi saya karena nggak ngambil bahasa Mandarin jadi saya nggak ngerti. Tapi sekarang saya lagi belajar karena saya tahu bahwa Mandarin atau China sekarang benar-benar lagi kuat, lagi top gitu ya. Dan itu bahasa yang diperlukan nantinya. Jadi begini, di dua karakter ini, Wei Qi itu ada dua komponen, ya. Composed of two character. Yang satu adalah danger, Wei. Yang satunya lagi opportunities. Jadi di dalam yang namanya crisis itu ada opportunity. Nah ini nanti kita minta hikmat sama Tuhan. Albert Einstein, orang yang paling jenius di dunia pun, dia ngambil kata-kata dari China loh. Ini kan Chinese. Yang mana lebih tua? Ya ini. Albert Einstein itu kan setelah Tuhan Yesus, jauh setelah Tuhan Yesus itu kan bisa sebelum. Ini mendekati Amsal, Pak. Ya. Jadi kalian begini, in the midst of every crisis lies great opportunities. Sama. Di semua krisis itu ada nantinya ada yang namanya opportunity. Ya. Oke, next. Nah, ini adalah satu presentasi yang saya selalu bawakan, saya selalu sampaikan, karena saya menganggap ini adalah penting bagi kita semua. Saya melihat bahwa semua itu diawali dari otak kita. Oke, mindset kita harus benar. Makanya kenapa Tuhan mau kasih Roma 12 ayat 2 ini? Disampaikan begini ya, tulisnya. Kenapa saya pakai Inggris? Karena bahasa Inggris itu yang mendekati bahasa aslinya. Kalau nggak Greek ya itu Hebrew. Mungkin kalau ada yang bisa Inggris, ini tolong bantu teman-teman ya. Ya kan begini. Do not conform to the pattern of this world. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Ya, ini jelas. Dunia itu jahat. Oke, seperti Pak Gunadi bilang, dunia itu jahat, manusia itu jahat. Oke. But be transformed by the renewing of your mind. Tapi kita harus bertransformasi. Kita harus berubah dengan renewing. Renewing itu bahasa Inggrisnya itu continuous tense. Jadi dia itu progress. Kalau past tense itu pakai renew, pakai ed. Paham ya? Kalau nggak paham nanti bisa belajar lagi sama guru Inggris. Ya, makanya saya sering diminta jadi pembicara sama anak-anak mahasiswa, ya maupun yang youth, karena saya dikasih Tuhan kesempatan untuk menggali pengetahuan. Bukan cuma hanya bahasa Indonesia yang kita pelajari, tapi kalau kita mau belajar Hebrew atau Greeknya itu lebih mendalam. Oke, jadi kata-kata renewing of your mind itu tidak habis-habisnya. Kita itu bertransformasi, bukan sudah selesai. Oh, saya sudah selesai pikirannya, ini enggak. Makanya Tuhan itu luar biasa dikasih ini, ya. Lalu selanjutnya dikatakan, then you will be able to test and approve what God's will is. Is good, pleasing, and perfect will. Ada tiga fase dan saya bikinkan kotaknya. Yang